Mungkin sudah tidak asing di telinga kita istilah pendidikan yang dimerdekakan atau pendidikan yang memerdekakan, terutama bagi para insan pendidikan, baik itu guru, sekolah, maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi pertanyaannya, siapa sajakah mereka yang harus dimerdekakan agar tercipta pendidikan yang memerdekakan? Berikut ini pemaparan singkatnya tentang pihak-pihak yang harus dimerdekakan terlebih dahulu agar tercipta pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama tentunya adalah siswa. Siswa adalah subjek dari pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah guru. Guru bertindak sebagai pendamping dan fasilitator bagi siswa di kelasnya. Kemudian yang ketiga adalah sekolah. Sekolah menjadi fasilitator bagi guru dan siswa sekaligus menjadi lembaga pendidikan tingkat pertama. Ketiga, pihak ini saling terhubung dan saling terkait dan saling menguntungkan agar tercipta pendidikan yang memerdekakan. Antara guru dan siswa harus tercipta strategi pembelajaran yang bisa memerdekakan. Antara sekolah dengan guru harus ada kebijakan-kebijakan internal yang juga memerdekakan seorang guru. Kemudian, sekolah harus bisa memfasilitasi siswanya agar bisa merdeka dalam belajar. Mari kita lihat profil dari ketiganya secara singkat. Yang pertama adalah siswa yang merdeka belajar. Siswa merdeka belajar adalah siswa yang memiliki kebebasan, mengembangkan potensi dan bakatnya, serta memiliki kesempatan untuk terus belajar. Bagaimana agar tercipta siswa belajar? Maka guru harus mengajak siswa terlibat dalam menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian, ajaklah siswa memilih cara belajar dan evaluasinya sendiri. Dan yang ketiga, ajaklah siswa melakukan refleksi secara berkala terhadap proses dan hasil belajar mereka. Kemudian, sekarang kita sedang mengalami masa pandemi. Secara tidak langsung, guru, siswa, dan sekolah harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ada strategi 5M, yaitu strategi yang dikembangkan dan diinisiasi oleh Kampus Guru Cikal untuk menciptakan pembelajaran jarak jauh yang merdeka belajar. Yang pertama, sebisa mungkin guru harus bisa memanusiakan hubungan. Caranya bagaimana? Yang pertama, sebisa mungkin guru mengumpulkan informasi terkait resource atau kebutuhan ataupun sumber daya yang dimiliki oleh siswa dan orang tua. Kemudian, luangkan waktu untuk berbincang-bincang bebas, setting durasi maksimal mungkin 80% dari normal, dan yang terpenting adalah membangun kesepakatan, terutama saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya yang kedua yaitu memahami konsep. Sebisa mungkin ada penjelasan atau tutorial terkait tugas-tugas yang diberikan. Kemudian, tugas berupa pertanyaan terbuka. Hindari tugas yang hanya pilihan ganda. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keberlanjutan. Membuat panduan tugas yang rinci, memberi umpan balik, asesmen formatif yang simpel, dan melakukan refleksi secara berkala akan menciptakan keberlanjutan dari proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah memilih tantangan. Sebisa mungkin kombinasikan aktivitas dengan diskusi ataupun bergerak. Jadi siswa tidak hanya mengerjakan soal, mengerjakan tugas di meja mungkin bersama orang tuanya, tapi kombinasikan aktivitas dengan diskusi ataupun bergerak. Kemudian yang terakhir adalah memberdayakan konteks. Sebisa mungkin metode penugasannya beragam. Tugas yang
melibatkan orang tua dan murid dalam berkontribusi. Nah, itu tadi strategi 5M pembelajaran jarak jauh yang Merdeka Belajar. Kita lihat profil yang kedua, yaitu profil dari guru Merdeka Belajar. Guru yang merdeka adalah guru yang memiliki kebebasan cara berpikir, bertindak, serta memiliki kesempatan untuk terus belajar. Guru yang merdeka memiliki kebebasan dalam mengembangkan karirnya. Mungkin sekarang di era yang serba teknologi, karir seorang guru tidak hanya menjadi seorang kepala sekolah ataupun pengawas. Guru bisa mengembangkan karirnya menjadi seorang penulis, mungkin menjadi konten kreator YouTube, sehingga jadi YouTuber, atau mungkin menjadi jurnalistik, membuat berita-berita ataupun artikel yang dimuat di surat kabar, atau mungkin menjadi seorang businessman. Nah, itulah karir-karir yang bisa dikembangkan oleh seorang guru. Sekolah yang merdeka belajar. Kita lihat, sudahkah sekolah memiliki kebebasan menentukan tujuan? Sudahkah bebas menentukan cara evaluasi pembelajaran? Sudahkah sekolah melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan yang memerdekakan? Dan yang terakhir, sudahkah sekolah membebaskan guru dalam mengembangkan karirnya? Jika keempat pertanyaan ini memiliki jawaban iya, maka besar kemungkinan sekolah tersebut adalah sekolah merdeka belajar. Sekian dan terima kasih.